jadi hari ini kita bakal nge-review motor V-Strom ya. Alhamdulillah udah lama nggak nge-review motor ini. Udah saya nunggu-nunggu ini kapan nge-reviewnya. Alhamdulillah akhirnya ada kesempatan buat nge-review nih motor. Udah lama sih emang, long time. Abdurrahman bin Auf. Oke, jadi kita bakal nge-review sensasi berkendaranya. Buset, hampir ya guys. Oke, jadi kita bakal nge-review sensasi berkendaranya plus minusnya kurlap di satu video ini ya. Harusnya sih cukup. Nah, lumayan kenceng lah ya kalau buat nyalip gitu, karena motor ini pertama kita karakteristiknya, ini motor karakteristiknya nih RPM bawah. Motor ini tuh RPM bawahnya kenceng banget. Jadi enak buat ya terabas-terabas lah ya. Buat terabas-terabas enak. Terus juga motor ini tuh tinggi ya, sewajarnya motor adventure lah ya. Nggak tahu kalau CB adventure, kalau versi kalau nggak salah sama deh kayak gini. Ini kalau V-Strom nih emang lebih tinggi nih, pakai lowering kit sih. Kalau nggak pakai bawaan lowering kit kayaknya nggak terlalu tinggi kayaknya. Kalau nggak pakai bawaan ya. Soalnya kalau pakai bawaan, nggak pakai bawaan, bukan nggak pakai bawaan. Kalau nggak pakai lowering kit itu dia nggak bakal direndahin ya. Kan kalau dipakai lowering kit tuh jadinya dia tuh ngerendahin suspensi ya, dia maksa narik suspensinya jadi lebih rendah dikit. Nah, ini kita pakai karena bapak saya kan pakai juga ya, nggak saya doang. Saya alhamdulillah kalau tanpa lowering kit juga masih bisa, masih cukup banget. Ya cuma kenapa sih kalau semisal kita nggak pakein, buat orang lain ngerasain juga kan. Tadi juga teman-teman saya ngerasain. Itu teman kita Hisham boy. Enak di RPM bawah, kalau RPM atas ya ngompos lah. Ya ke kanan kita lurus, apa-apa. Oke, kita karakteristiknya tadi kita pertama udah tenaganya yang di RPM bawah. Kalau atas ya tenaga sisaan mungkin ya. Jadi dia nih kalian lihat ya. Tuh, dia tuh tenaga bawahnya tuh enak banget. Di RPM berapa tuh tadi? Mungkin bisa kelihatan ya, RPM berapa itu tenaga puncaknya. Terus juga yang kedua, handling motor ini nggak terlalu berat banget lah ya. Dia itu jadi bannya ini kan kayak dual purpose gitu loh. Bannya nih dual purpose dalam arti kata ya, dua tujuan. Dia bisa buat off road, bisa buat apa tuh namanya di jalan kayak gini. Cuma kalau di jalan kayak gini pun masih tergolong apa ya, masih enak banget gitu. Nggak tahu kenapa, bahan bawaan loh ini ya, dari India sih emang. Terus yang ketiga remnya. Nah, remnya saya mau bahas nih. Jadi remnya ini di sini jujur aja ya, Beyblade itu kan dari bawaan India ya. Jadi kurang, harus ada yang di upgrade lah di pengereman. Apalagi kalau semisal bawanya tuh kayak high speed. Walaupun ini motornya emang gak jeranjang, cuma kan bisa dipakai buat high speed ya. Nah, ada baiknya kalian kalau mau upgrade rem tuh, semisal nggak mau ngubah kayak cakram, master rem apa ini semuanya udah enak rem ininya. Cuma mungkin yang diubah selang remnya depan belakang. Ini saya udah ganti selang remnya ke merek Hell. Saya nggak sponsor ya, ini saya cuma ngasih tahu aja. Ini jadinya feel lebih enak, lebih apa ya, lebih pakem, karena bawahnya emang saya bilang udah enak, tapi di beberapa part kayak selang remnya itu yang kurang. Jadi mau nggak mau kita upgrade lah. Oke, itu karakteristiknya. Udah sih itu doang ya. Tinggi tadi saya udah singgung, tingginya standar lah. Oke, kalau masalah, nggak ada masalah sih ini motor alhamdulillahnya. Pernah jatuh doang sama saya. Jadi jatuhnya jatuh
Kalau orang bilang jatuh bego kali ya. Jatuh bego karena ya gimana ya, kita gak fokus gitu. Emang salah satu hal yang kita harus kurangin tuh nggak fokus saat berkendara, itu bahaya banget ya. Itu pada saat itu saya emang baru-baru banget di motor datang, kita bawa ke puncak, ke daerah Telaga Saat kalau nggak salah. Di Telaga Saat tuh parkirannya kan, walaupun jalanan Telaga Saat udah bagus, tapi di daerah parkiran tuh kan belum semuanya konblok ya, kayak di jalan ke arah Telaga Saatnya itu kan masih kayak batu-batuan tanah. Itu saya nggak fokus, jadi saya ngehajar, terus saya nggak seimbang, saya nggak bisa ngatur ininya, saya jatuh. Alhamdulillah adik saya kebetulan sama adik saya, alhamdulillah masih sih, alhamdulillah selamat ya, nggak ada luka aja, cuma jatuh bego aja. Gimana ya, lu blown banget sih emang pas inget-inget itu. Cuma ya jadi pembelajaran lah ya, emang setiap kejadian yang nimpa kita pasti ada pelajaran di baliknya. Itu quote of the day mungkin ya. Oke, lalu feel pertama kali bawanya itu jujur karena kita baru 2 kali ngerasain motor kopling selain ZX ini ya, kedua. Dan jujur emang karakternya beda banget ya. Kalau ZX tuh kan kopling panjang ya, jadi dia tuh di apa ya, kalau dia di nggak sampai habis koplingnya juga dia tuh udah jalan. Kalau ini tuh harus dibarengin sama gas. Itu ZX kalau semisal kita lepas segini aja nih, dia tuh udah jalan, dan itu nggak perlu kita gas. Kalau ini kalau semisal tetap lepas kopling doang, dia bakal mati. Kita sering mati tuh kalau mesinnya nih di mana ya, mesin mati tuh. Alhamdulillah sih sekarang udah jarang sih. Cuma kadang-kadang yang ribet kalau motor manual gini ya, itu di keadaan pas N. Jadi pas N itu jujur ribet. Jujur. Aduh, lumayan lama nih. Jujur lumayan ribet ya, karena kadang-kadang kita pada saat mau mindahin dari gigi 1 ke 2 tuh N-nya ketuker. N-nya nyangkut. Jadi bukannya ke gigi kedua, dari gigi 1 malah ini N gitu. Ini ya guys. Seperti itulah kurlap tarikannya ya. Tapi ini motor jujur kalau upgrade remnya tuh udah enak nih, kalau udah di upgrade. Kalau yang lebih proper ya. Sebentar, kita nunggu dulu. Oke. Ini motor kalau dibilang irit, kalau dari pemakaian ya, kalian bisa lihat ini 29,4. Mungkin dengerannya mungkin boros ya, karena bukan saya yang pakai, itu bapak saya. Karena kita tuh makainya agak kenceng ya. Harusnya kan kita nyantai ya, tapi saya agak kenceng emang makanya sekarang juga. Terus terkait, saya ada yang mau dibahas terkait perlampuan di V-Strom ini. V-Strom ini jujur perlampuannya tuh kurang banget, bukan kurang terang. Dia tuh saking motor adventure-nya ya, tuh posisinya kan agak ke atas gitu. Jadi apa ya, kalau malam harus tambahin lampu kayak di sini yang saya kasih nih. Saya udah ada tunjukin kok lampunya kayak gimana. Nanti saya tunjukin contoh lampunya tuh ya kayak gini nih. Jadi dia lampunya tuh proyektor, terus LED kuning yang bisa apa tuh tembus hujan. Kalau LED biasa gini kan kurang. Nah, alhamdulillahnya kemarin kan apa hujan badai kalau nggak salah ya. Itu kita pakai nih motor dalam keadaan pas lebaran, kalau nggak salah lebaran tuh kita hujan badai, banjir kan. Alhamdulillah kita pakai lampu ini jadi kelihatan apa ada apaan gitu di bawahnya. Terus juga alhamdulillah bukan alhamdulillah banjir, alhamdulillah motor ini tinggi, terus kita kebetulan lewat daerah yang genangannya bisa dibilang banjir ya, jadi lumayan tenang lah. Kemarin juga abang saya make habis ganti selang rem, pas banget habis selang rem langsung diuji. Nah itu pas banget tuh, dia bilang enak banget bawa ini motor buat di terabas. Iya, cuma harus jangan kencang-kencang ya. Ingat, terabas tuh nggak boleh kencang-kencang. Kalau kencang-kencang kita bisa kebanting kalau nggak kuat. Dan juga emang nggak boleh apa ya, intinya dia tuh jalan stay, kecepatannya nggak boleh
naik langsung, nggak boleh kenceng, nggak boleh pelan juga. Kalau pelan dia nggak enak, kalau kenceng juga dia bahaya gitu. Itu sih. Terus apalagi yang harus kita bahas di motor ini? Gas ini nggak ada yang dirubah lagi. Kita udah nambahin lowering kit. Oh iya, kemarin kita sempet patahin kaki duanya ya kan. Ini bawaannya tuh cuma standar biasa ya. Jadi kita nambahin standar 2 supaya ini motor kalau di turunan tuh aman. Kalian lihat di tenaga ya, cukup banget kan buat ngedahuluin. Tapi kalau buat long gitu dia nggak, ya kurang lah. Kita coba dahulin lagi nih. Sabar guys. Oh, diderek guys, subhanallah, dia diderek. Semangat ya. Ini tenaganya enak banget, kalian bisa lihat nih, tenaganya enak. Terus tapi kalau di atas ya loyo, udah gitu. Ya plus minus lah. Kalau motor ini tuh motor mungkin buat adventure yang lebih ke arah ini ya, di perkotaan bisa pakai bahan bawaan, di jalanan belusukan ya nggak terlalu hancur ya, itu juga bisa. Jadi ya masih cukup banget lah kalau dari saya gitu. Ya overall sih ini motor enak. Kalau awal saya jadi pertimbangan tuh beli Versys atau ini. Emang kata bapak saya coba ini, karena Versys tuh kan dia lebih ke arah touring ya. Touring tuh ya nggak semua jalan bisa dia hajar. Terus juga dia dominan di RPM tinggi. Ya jadi akhirnya kita milih ini. Tapi itu balik ke masing-masing ya. Plus minus ada pastinya. Ya kekurangannya kayak tadi saya bilang, rem bawaannya kurang, harus di upgrade lagi. Terus lampunya juga. Udah sih, yang saya rasakan itu doang. Ini motor bobotnya sekitar 150 atau 160 ya, kayak 160 deh, saya salah, koreksi deh kalau salah. Nah itu aslinya tuh lebih berat. Saya pernah bawa Jetek, itu lebih beratan bawa ini gila dibanding Jetek, jujur aja. Ya motor ini overall enak, dikendarai juga enak sendiri maupun berdua. Cuma kalau berdua ada baiknya belakang tuh ditambahin kayak bantaran lagi, karena ya pastinya kalau jok driver diutamakan, kalau penumpang ya sama-sama enak, cuma ada baiknya buat ditingkatkan lagi kenyamanannya supaya penumpang lebih nyaman gitu. Itu sih saran dari saya kalau motor ini. Warna kita juga termasuk keren sih, lumayan keren, karena kan umumnya kalau warna piston tuh kan oranye, kuning, hitam, udah gitu. Remnya ini Vibra BTW, katanya sih Brembo India ya, nggak boleh ketawa. Enak banget buat ngedahuluin guys buat sekarang, apalagi dengan kondisi rem yang udah di upgrade, bro, mantap dah, manjur, cocok deh ini buat touring. Yang kita udah tambahin tuh ya box buat belakangnya udah kita tambahin dari SAT 41, TR41. Itu boxnya gede banget ternyata. Helm tuh helm segede apapun juga masih muat ternyata. Aduh, si ibu ternyata ini guys, kita mau ngedahuluin, bener kan? Udah mau ngedahuluin. Oke guys, mungkin sekian itu dulu videonya. Itu aja yang bisa kita bahas. Next mungkin kita bakal coba jalan ya ke mana aja ya pakai motor ini, dan kita sambil bahas bareng teman-teman atau yang lainnya ya. Ada yang perlu dibahas kita coba bahas ya. Kita coba bahas hal-hal lainnya ya. Jangan lupa tonton juga video X-Max yang NR dan juga video X-Max yang review mic. Itu ya collab lah video NX Max sama mic-nya gitu. Oke, sekian dulu, kurang lebih mohon maaf. Jangan lupa like, comment, dan subscribe. Terima kasih.